depan bisa dipresentasikan secara ringkas ya proposalnya, ya apa yang mau dikerjakan. Lalu bisa mulai setelah itu mulai mengerjakan, tetapi kalau ada kendala ya bisa diinformasikan dan kemungkinan bisa dirubah juga kalau ada hambatan dari entah dari pemrogramannya, entah dari datanya, ya. Ya, jadi judulnya masih bisa alternatif, masih bisa berubah ya sebelum presentasi yang lebih matang. Artinya setelah progres. Ya. Ya, barangkali ada pertanyaan, silahkan lebih dulu. Topiknya bebas ya, topiknya bebas. Programming untuk final project, bisa topiknya itu yang dari yang lalu dilanjutkan juga boleh. Dari sinyal, ya biosinyal yang lalu kan sudah ada yang mengambil topik untuk tugas 3 itu mengenai EEG, ECG, EMG atau Hubshot EMG ya. Ya. Kalau ada hard sound ya mungkin bisa meneruskan itu untuk final project atau medical imaging ya. Medical imaging berarti prosesnya sama dengan image processing, bisa diteruskan sebagai final project ya. Mengenai ini ada beberapa mahasiswa saya yang lalu yang sudah mengerjakan baik dalam mungkin bisa di browsing ya di ini di Jilab ITS ya, di Jilib ya ITS atau di browsing paper-paper yang sudah muncul barangkali itu yang mau dikerjakan ya, baik yang konvensional ya, yang pakai filtering, pakai wavelet seperti alkoholik, deteksi alkoholik dari UCI, data UCI dengan menggunakan wavelet dan classifier ya PNN. Ada yang seperti itu, ada juga untuk yang lain EEG untuk misalkan aja untuk imagery juga ada, bisa dilihat online ya, di-download online, terutama yang masuk ke IEEE ya, IEEE Explore, atau ada yang jurnal ya, jurnal misalkan ada yang di planning juga ya, silahkan saja kalau mau browsing ya, bisa juga dari peneliti yang lain, itu bisa dicoba ya, karena kan tidak ada code-nya online, jadi bisa dicoba. Atau mencari topik sendiri, ide sendiri juga boleh. Topiknya bervariasi ya, kecuali itu juga bagus sekali kalau ada yang mau mencoba untuk menggunakan, jadi mencoba program data alignment ya, DNA atau RNA atau untuk protein ya, data alignment yang diberikan oleh GenBank ya. Yang webnya yang lalu juga saya masukkan pada presentasi. Kalau mau ya, tapi itu juga ada faktor belajar sendiri yang saya berikan yang lalu kan mengenai basic ya, basicnya, introduction-nya itu silahkan kalau mau ya. Ya. Barangkali ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya. Kemudian untuk hari ini saya akan memberikan ya pendahuluan katakan mengenai telemedicine. Jadi review ya, karena ini sudah ada di Indonesia juga sudah ada, yaitu Nomenin ya kalau nggak salah .go.id. Coba aja dicari Menkes ya, telemedicine ya, Departemen Kemenkes Telemedicine ya.
itu bisa di browsing ya, atau ada satu lagi telemedicine yang juga kecuali telemedicine juga mengenai jaringan Wellness Hospital. Artinya jaringan terintegrasi untuk para dokter yang mempunyai hak akses di dalam hospital sehingga rumah sakit itu tidak membutuhkan hard copy, misalkan dari X-ray ya. Tidak perlu ada kurir yang membawa hard copy dari satu ke tempat lain. Jadi ini berarti ini terintegrasi di dalam hospitalnya. Kalau telemedicine berarti bisa dari luar ya, dari luar. Dari luar antara misalkan dua hospital, misalkan berdiskusi atau konferensi atau diagnose meminta second opinion untuk satu diagnose ya, antara biasanya kalau second opinion dari hospital yang levelnya rendah ke hospital yang levelnya tinggi, misalkan hospital level C ke hospital level A, terutama yang lokasinya berjauhan ya, atau dengan hospital luar negeri untuk second opinion ya. Itu yang telemedicine. Di samping itu juga mencakup telehealth, artinya bisa juga untuk pasien yang misalkan menderita penyakit kronis dari rumah, misalkan perawatan, itu juga masuk telemedicine atau telehealth ya. Atau bisa juga dari lokasi terisolasi seperti tahanan atau di dalam ini prison ya, itu yang untuk diagnosa secara online ya. Apalagi pandemi ini telemedicine juga mulai banyak dipakai. Telemedicine juga halodoc dan sebagainya ya, yang online itu. Tapi kalau telemedicine kan ada fasilitas pengiriman data ya. Kalau teledoc mungkin diskusi atau konsultasi ya. Jadi di Indonesia juga sudah ada beberapa yang membuat arsitekturnya ya, merancang arsitektur telemedicine. Kemudian juga ada jaringan yang lebih canggih yang juga menggabungkan ya Wellness Hospital, yaitu gambar-gambar dari imaging, medical imaging maupun mungkin juga clinical. Jadi tidak dari peralatan medical imaging seperti CT atau MRI, tapi dari clinical seperti tes darah dan sebagainya atau foto-foto yang lain ya, itu bisa digabung di dalam suatu sistem yang namanya PACS ya. PACS, kemudian ada PACS Picture Archiving Communication System ya, canggih dan basicnya untuk yang gambar medical imaging adalah menggunakan standar DICOM ya. Standar DICOM bisa juga digabung dengan non DICOM ya. Non DICOM itu misalnya imaging yang tidak dari peralatan medical imaging ya. Lalu ada juga radiologi informasi menyimpan data, katakan data pasien, mulai dari pasien masuk daftar, kemudian ada kemudian diambil X-ray-nya dan ada data X-ray, juga ada data billing, data ini, jadi nanti bayarnya bagaimana dan sebagainya. Jadi ada manajemen accounting juga ada di sana. Itu namanya radiologi information system, ya RIS. Ya, jadi gabungan antara pengambilan gambar dan juga pembayaran ya dan sebagainya. Ya, ada informasi prosesnya mulai dari pasien masuk ya sampai keluar ya.
Kemudian ada yang namanya Hospital Information System. Kalau ini mungkin semua hospital sudah ada. Jadi yang mencakup manajemen rumah sakit ya, termasuk ya semuanya ada yang di rumah sakit ya, accounting tentunya, lalu ya semuanya lah, warehousing, lalu ini purchasing dan sebagainya ya, yang terkait dengan hospital, dan juga mungkin ini patient, data patient dan sebagainya, hospital information system. Jadi itu secara umum mengintegrasikan informasi di hospital. Ya. Ini akan saya berikan penjelasan, tidak perlu lama-lama karena saya gabungkan dengan asinkronus juga, yaitu yang bisa dipelajari secara mandiri melalui lebih detail ya, melalui website YouTube ya, bisa dipelajari. Kalau nanti ada yang mau mengulas itu ya, mengulas mengenai itu, memberikan hasil ulasannya, maka nilainya itu akan ditambahkan. Jadi ini optional ya, optional bagi yang berminat ya. Bisa mengulas itu dengan baik, maka poin sebesar mulai dari 1 sampai 5, maksimum 5 akan ditambahkan pada nilai UTS ya, akan ditambahkan pada nilai UTS. UTS kalau sudah melebihi 100 tidak bisa lebih tinggi dari 100. Jadi ini ada tambahan tugas optional untuk menambah nilai ya. Maksimum penambahnya 5 poin. Jadi kalau misalkan ya UTS-nya dapat 95 tambah 5 ya tentunya 100 ya. Kalau 97 tambah 5 ya tetap 100, tidak bisa lebih dari 100. Ya kalau lebih rendah dari itu tentunya menguntungkan. Ini tergantung dari kelengkapan ini apa ini pencatatannya ya. Jadi bisa dimasukkan untuk menambah nilai untuk ini, untuk apa itu iya, untuk UTS atau ITS ya. Kalau ITS itu biasanya UTS plus tugas-tugas pada saat UTS ya, tugas-tugas setengah semesteran. Ya, lalu nah, karena ini juga termasuk dari program jurusan yang lalu jurusan mendapat review dari pihak di luar jurusan ya. Itu dipertanyakan karena tidak ada pembelajaran yang sifatnya asinkronus. Jadi diharapkan diterapkan juga pembelajaran mandiri ya, asinkronus ya. Terutama melalui ya tentunya melalui video ya, melalui video. Jadi mahasiswa bisa belajar mandiri sendiri ya. Jadi ini penerapan dari itu, mungkin masih ada nanti 1 kali lagi yang menggunakan asinkronus ya. Saya tidak tahu apakah minggu depan atau minggunya lagi ya. Itu nanti kalau direkap, dicatat, kemudian nilai itu bisa ditambahkan ke final project ya, hasil dari final project tentunya maksimum final project itu nilainya 100 ya. Kalau di luar itu tidak bisa tambahkan lagi. Penambahan ke final project adalah nilainya bisa nambah 10 ya, 10 poin. Itu untuk asinkronus berikutnya. Saya belum tahu apakah minggu depan atau minggunya lagi. Ya. Jadi ini juga saran dari jurusan supaya ada metode asinkronus juga, ya. Jadi mahasiswa bebas untuk belajar, ya merdeka untuk belajar sendiri, ya. Ya, seperti itu, ya. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Kalau asinkronus nanti misalkan saya belum tahu apakah minggu depan atau minggunya lagi, berarti semuanya nanti absennya akan di daftar hadir ya, dihadir ya.
sebagai pengganti kuliah yang sinkronus ya. Ya, belum tahu minggu depan atau minggunya lagi ya. Kalau ada asinkronus nanti absennya akan saya masukkan sebagai hadir semuanya. Ya, lalu diperhatikan absensi tidak boleh kosong lebih dari 3 kali. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Bisa Bu, mau bertanya. Untuk Ya, yang asinkronus tetap berkelompok kan Bu? asinkronus, oh ya tetap berkelompok, ya tetap berkelompok. Oh Ini ya. maksudnya belajar mandiri dan kebetulan bidang ini kalau bidang lain seperti saya ngajar yang kuliah seperti semacam ya machine learning atau kecerdasan computational itu agak ini ya lebih banyak kan algoritma. Kalau medical ini memang interdisipliner. Jadi tentunya kalau dengan informasi dari dokter itu ya bisa membantu ya pemahaman lebih dalam ya. Jadi ini akan menggabungkan dengan dokter atau orang-orang yang berkecimpung di bidang itu ya. Ya. Ya, ada pertanyaan. Ya, ya begitu. Mungkin yang asinkronus berikutnya itu mengenai ya DNA ya. Saya belum tahu apakah minggu depan atau minggunya lagi. Ya, ya menurut saya cukup bagus. Saya udah cek ya, cukup bagus presentasinya dan cukup jelas. Ya mungkin lebih jelas dari yang saya jelaskan karena ini kan dokter yang sudah pengalaman ya di bidang itu. Ya, ya. Kalau misalkan tidak ada belum tahu minggu depan atau minggunya lagi tidak ada Zoom berarti itu asinkronus ya. Absennya nanti saya masukkan. Ya. Jadi ini juga saran dari departemen karena ada ini waktu auditing dari ini dinilai tidak ada asinkronusnya. Ya ini kaitannya sama Merdeka Belajar. Oke. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau ada silakan. Kalau tidak ada, maka saya teruskan ya dengan ini telemedicine dan PACS system. Bu, Ya. Permisi Bu, untuk belajar asinkronus ini nanti kita bakal mengulas dalam bentuk ringkasan gitu? Iya, dalam bentuk ringkasan. Kalau mau ditambahi sendiri ya boleh sih, komentar atau analisa. Tapi dalam bentuk ringkasan pemahamannya, apa yang diuraikan di situ. Ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, sama seperti yang dulu ECG dan EEG. Ya. Saya kira itu juga ECG, EEG kan membantu pemahaman mengenai kerja daripada mekanisme jantung ya. Seperti itu. Ya, itu sangat membantu. Dan juga yang EEG mengenai epilepsi ya. Ya, tentunya itu dari dokter ya yang kompeten untuk lebih kompeten untuk menjelaskan. Yang ini mungkin pengalaman seorang ini seorang dokter juga ya pada ini untuk penggunaan telemedicine ya. Berikutnya juga mungkin satu lagi dokter di bidang ini DNA ya, transcription sama translation ya. Itu menurut saya bagus ya videonya. Ya. Jadi kalau tidak ada kuliah, misal saya belum tahu minggu depan atau minggunya lagi, itu langsung belajar mandiri ya. Nanti absennya saya masukkan. Ya, ada pertanyaan lagi silahkan. Dan jangan lupa final project, proposalnya ringkas saja dan cukup ini ya, 1 atau 2 halaman ya proposalnya, ringkasan. Yang penting terdiri dari topiknya apa, grupnya apa, masing-masing tugasnya, pembagian tugasnya seperti apa, lalu kemudian ringkasan uraian apa yang dikerjakan. Latar belakang pendek saja,
2-3 baris, kemudian metodenya ya, itu bisa 1 atau 2 halaman. Ya, jadi ini saya lanjutkan dengan ini, dengan apa? Dengan telemedicine dan PACS system. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan asinkronus ya, belajar sendiri. Sudah ada di My Classroom ya mengenai PACS fundamental judulnya. Bisa klik di My Classroom ya. Ya, baik. Jadi sekarang saya teruskan kalau tidak ada pertanyaan lagi. Ya, mengenai telemedicine dan PACS, Indonesia sudah ada, terutama masa pandemi ini juga mendorong lebih banyak rumah sakit atau institusi yang terlibat di dalam telemedicine, ya, terutama yang tidak melibatkan operasi, ya, atau mungkin konsultasi sebelum operasi. Ya. Jadi ini untuk mencegah ya penularan, untuk keamanan juga bagi seorang pasien atau juga seorang dokter kalau memang tidak, maksudnya tidak harus ya, yang sifatnya harus fisik begitu langsung, ya bisa menggunakan telemedicine. Ya. Ini sudah ada, kalau tidak salah dulu, kalau nggak salah judulnya itu webnya itu Kemkes atau apa, Go ID sekarang berubah jadi nemenin. Ya masukkan keyword saja. Departemen Kesehatan ya, Kemenkes, telemedicine kan muncul ya. Di situ bisa juga di browsing apa saja yang digunakan, juga bisa download viewernya itu dalam apa? Dalam bentuk ini apa? Viewer yang micro DICOM ya, memakai itu ya, memakai itu. Jadi kalau misalkan konsultasi mau masukkan gambar image-nya menggunakan format itu ya. Lalu di situ ada juga mengenai gambaran mengenai aplikasi telemedicine yang diterapkan. Ada beberapa tutorial. Silahkan saja kalau mau melihat apa yang sudah ada di Indonesia telemedicine. Ya makin lama makin banyak yang terlibat ya. Ya. Telemedicine ini ya sifatnya adalah kalau definisinya itu berarti tidak secara tatap muka ya atau fisik ya. Berarti berada pada lokasi geometris yang berbeda, memberikan jadi praktek kedokteran menggunakan teknologi ya, informasi dan komunikasi ICT ya, untuk memberikan pelayanan klinis pada lokasi geometris yang berbeda. Bisa sinkronus, real time, bisa asinkronus, store and forward. Ya, store and forward yang paling sederhana contohnya adalah email ya. Ya. Kalau store and forward itu kan tujuannya tidak harus saat itu. Contohnya begini, kalau ECG itu secara sinkronus berarti dari satu lokasi ada perekaman ECG, lalu dari elektrodanya itu langsung dipancarkan melalui jaringan komunikasi ya secara perdata sinkron real time ya, real time. Artinya data ECG-nya per satu titik sampel itu diterima di tempat itu pada sampel yang sama. Berikutnya begitu. Jadi kalau ini mulai mengukur, mulai kelihatan grafnya di satu lokasi, maka di lokasi yang berhubungan itu juga sama ya. Mulai kelihatan grafnya, mengikuti sinkronus real time ya. Tentunya ini sangat kompleks. Kalau real time itu streaming ya, data streaming berarti seperti kalau Spara di ini kan streaming. Karena tentunya
kalau data medis itu ya tidak boleh banyak cacat. Kalau seperti katakan seperti Skype atau Zoom kan cacat, Skype misalkan, atau ini gambar ini, atau katakan Zoom ini, kalau ada cacatnya, gambar dari orang atau conferencing masih tidak apa-apa ya. Jadi katakan kalau speednya agak turun karena trafficnya padat, gambarnya sedikit tidak jelas ya. Kadang-kadang seperti mosaik begitu. Gambarnya agak kaku begitu. Itu salah satu cara untuk mengatasi traffic ya, kecepatan. Tapi kalau medical kan syaratnya tidak boleh cacat. Ya, jadi ini seperti data streaming ya. Tentunya itu ada perhitungan ya, perhitungan ini dan juga perhitungan dari speednya dan juga ada keamanan ya, jangan sampai itu ditangkap oleh orang yang tidak berhak datanya. Ya, jadi boleh saja misalkan pakai jaringan yang tidak umum seperti bukan internet yang ada tapi menggunakan satelit atau apa. Ya tergantung dari kebutuhan. Tergantung dari teknologi yang ada. Biasanya jaringannya bukan jaringan yang publik ya. Kemudian store and forward, ya ini maksudnya mengirim data. Contohnya data X-ray melalui email, ya ini termasuk asinkronus ya, store and forward. Jadi tidak memerlukan kecepatan transmisi seperti itu dan bisa dievaluasi kapan saja. Ya. Lalu telecare ini berarti ya termasuk mau dimasukkan telemedicine bisa, tapi ini misalkan untuk pasien yang menderita kronis ya penyakit jantung, sewaktu-waktu ada misalkan serangan jantung atau epilepsi semacam itu ya. Jadi kalau ada data-data itu langsung akan masuk ke suatu emergency ya yang memang unit yang memang terhubung untuk segera memberikan menangani kondisi darurat itu. Jadi ini untuk pasien yang biasanya kronis ya, yang dirawat di rumah. Ya. Kalau telehealth ini juga sama ya, tapi kalau telecare itu lebih mungkin lebih ini ya, lebih ada emergency. Kalau telehealth itu biasanya katakan untuk orang-orang tua yang sudah agak sering sakit ya seperti itu ya, seperti menderita kronis diabetes dan sebagainya ya, yang sifatnya mungkin agak tidak membutuhkan penanganan yang darurat sekali ya, tapi memonitor kondisinya. Ya ini kalau mau jadikan satu ya prinsipnya sama dengan telemedicine. Pertama munculnya ini diperkirakan ya mungkin ada yang lainnya, tapi yang muncul yang cukup terkenal itu adalah mentransfer ECG ya secara elektronik. Nah ini 1905 secara elektronik tentunya secara sinkronus ya dari satu hospital dari satu tempat dokter ke tempat lainnya. Ya ini 1905. Kemudian juga NASA ya monitor health dari astronot. Ya ini telenya terlalu jauh ya, telenya. Lokasinya geografiknya jauh. Lalu baru mulai tahun 19 menjelang 90-an baru rame ya. Apalagi ini ada pandemi ini lebih rame lagi ya. Pandemi ini bisa menciptakan kemajuan di bidang-bidang yang terkait dengan teknologi ya, termasuk telemedicine. Jadi ini bisa jadi booster untuk telemedicine ya. Manfaatnya apa? Ya, ini untuk Indonesia cocok sekali ya.
Karena Indonesia itu terdiri dari banyak kepulauan dan banyak lokasi yang terpencil, ya. Dan pelayanan kesehatan tidak merata. Kalau daerahnya lebih banyak daratan dan cukup maju, ya mungkin ini kurang. Seperti di Amerika, telemedicine itu lebih jauh dari kita, tapi tidak terlalu, kemajuannya tidak terlalu ini sih, terlalu menyolok begitu. Ya ini mungkin karena akses ke rumah sakit sudah lebih baik dan sebagainya. Ini Indonesia cocok. Ada daerah-daerah yang sulit dijangkau ya, sehingga hanya ada mungkin puskesmas saja ya. Nah ini sangat cocok untuk daerah yang terpencil untuk pelayanan kesehatan supaya masyarakat di daerah terpencil juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik ya. Jadi misalkan ada informasi mengenai kondisi pasien di puskesmas bisa ditempatkan alat telemedicine ya untuk nanti dimintakan untuk second opinion atau diskusi atau konferensi dengan rumah sakit yang lebih besar pada lokasi yang berbeda. Ya, jadi sangat tepat untuk Indonesia yang bersifat negara kepulauan. Ya. Jadi kalau tidak terlalu urgen, mungkin diagnosa dengan alat-alat gambar, misalkan ECG kan ada di mana-mana ya, dengan atau EEG atau mungkin kalau imaging mungkin X-ray ya yang di daerah terkecil. Kalau CT sama MRI ya sulit ya. Itu nanti bisa bisa konsultasi dengan hospital yang sifatnya pada level yang lebih tinggi untuk diagnosa. Ya, bisa juga mengadakan teleconferencing. Jadi ini sangat tepat untuk negara kepulauan yang banyak pulaunya dan banyak tempat yang terkecil. Ya. Sehingga nanti ada peningkatan pelayanan kesehatan dan tidak perlu harus pasiennya itu diangkut begitu ya. Nah, kalau tidak memang sifatnya bukan memerlukan penanganan operasi, tidak harus atau sesuatu yang canggih ya diagnosa yang harus langsung, tidak harus pasiennya itu harus datang ke rumah sakit dan juga lama biayanya, perjalanannya, malah pasiennya nanti tambah sakit ya karena perjalanan yang sulit begitu ya. Dan ini juga memberikan kesempatan untuk pembelajaran, misalkan mahasiswa kedokteran yang tingkat dokter muda itu bisa mempelajari ya dari pengalaman mereka yang sudah pengalaman lebih luas. Jadi bisa juga untuk education ya, tidak hanya untuk untuk diagnosa penyakit. Dan juga ya prinsipnya untuk education dan sharing informasi, sharing pengalaman dengan menurunkan biaya ya. Tentunya menurunkan biaya karena tidak perlu melakukan perjalanan, naik pesawat dan sebagainya. Ruang lingkup telemedicine ini kalau dibagi di dalam kategori penggunaannya bisa untuk teleconsultation ya konsultasi ya jarak jauh, diagnosa bisa, pengobatan bisa memberikan obat-obat dengan setelah melihat gejala dan data-data penyakit, data pasien tentunya, histori pasien, juga education ya atau training untuk misalkan mahasiswa kedokteran, dokter muda dan sebagainya, telemonitoring, telesupport. Ya ini video conferencing, ya kita udah paling tidak Zoom ini udah sering sekali ya video conferencing. Tentunya kalau di ini sangat penting untuk rumah sakit ya mengadakan karena diskusi diagnosa misalkan untuk meminta pendapat kedua
ya. Itu perlu diskusi dan perlu analisa dari diagnosenya, mengapa begitu, kenapa itu, lalu pengobatannya bagaimana dan sebagainya. Ya. Kecuali itu ini bisa untuk proses manajemen, untuk proses pendidikan, dan juga bisa untuk pasien bertemu dengan dokter misalkan dimungkinkan ya, atau ya staf medis dengan non medis misalkan untuk sistem teknologinya seperti elektrokardiograf ya, peralatan itu, jadi perekaman medis. Lalu juga ada yang lainnya ya, waktu real, transmisi waktu real bisa ditampilkan waktu itu ya, atau mendiagnosa dari data yang dikirim secara store and forward. Ya tipenya, sekarang tipenya banyak. Ada yang khusus membuka telemedicine untuk dermatologi penyakit kulit saja, ya ada yang begitu. Ada yang mengenai psikiatri, ya psikiatri, penyakit ini, penyakit kejiwaan ya. Ya, ada yang neurologi dan kardiologi, telemedicine. Ya ini yang sifatnya monitoring ya, kardiologi untuk melihat apa itu kondisi monitoring dari pasien ya. Atau bisa juga untuk ya melihat kondisi pasien yang mengalami penyakit kronis seperti diabetes, tekanan tinggi, atau bisa juga jantung ya. Jadi ini ada yang agak lebih umum, ada juga yang khusus ya, telemedicine. Nah ini juga sudah menjadi tren praktek dokter. Mulai ada yang berpikir, bisa nggak praktek dokter dengan telemedicine untuk satu dokter spesialis ya, membuka ini. Tentunya itu perlu perizinan. Ya. Ya, mengapa telemedicine ini sangat bermanfaat? Bisa juga karena dokter yang spesialis, yang hebat-hebat, yang terkenal, itu adanya di kota besar. Ya. Kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, ya kalau di daerah sulit ya. Spesialisnya juga mungkin nggak bisa ya kalau di daerah terpencil. Biasanya yang dikirim ya dokter-dokter muda atau dokter baru lulus atau perawat begitu. Ya. Juga mahalnya ya, karena dokter spesialis biasanya biayanya juga mahal ya. Ya ini kan termasuk reduksi biaya dan efisiensi, dan juga berarti ada akses untuk pasien ya ke dokter yang lebih berpengalaman melalui teknologi ya. Ya. Dan juga ini sifatnya untuk yang perawatan, untuk yang seperti stroke ya, dan untuk monitoring juga ya. Jadi bisa tujuannya ya menghemat efisiensi ya dari segala sisi. Dari sisi keahlian sehingga pengalaman dari dokter spesialis bisa di-share, juga dari sisi biaya dan dari sisi transportasi. Jadi pasien yang sakit itu tidak perlu dibawa kemana-mana. Ya, kalau itu sudah kronis mungkin bisa melalui telemedicine. Hambatannya adalah ya tentunya yang berhubungan dengan komunikasi. Apakah hospitalnya itu menyediakan komunikasinya dan cukup cukup pelayanannya cukup baik, responsif begitu, dan teknologinya juga cukup kompleks ya. Berarti ada biaya awal ya, untuk biaya modal. Kemudian ada nggak ahli ICT yang tersedia kalau lagi jaringannya mati dan sebagainya, ada nggak ahli ini ya,
ICT ya. Di sini informatika ya bisa masuk juga ya bidang katakan bidang jaringan ya, security dan privacy. Nah ini yang sudah lalu, sekarang mungkin berubah, apalagi ada pandemi ini jadi booster untuk telemedicine ya. Tidak selalu negara maju itu seperti Amerika lebih tinggi ya, karena mereka mungkin dari sisi geografis berbeda dan mungkin availability dari pakar itu tidak terlalu sulit untuk dicapai ya. Nah, ini peralatan yang sederhana AMD ya. Ini cukup ada yang server and client ya. Kalau dikatakan di puskesmas itu sifatnya klien ya, tentunya peralatannya lebih kecil seperti koper begitu ya. Untuk satu aplikasi di sini aplikasi misalkan mengenai mata ya, yang berkaitan dengan retina mata atau mata ya, abnormalitas dari ini struktur anatomi mata atau penyakit ini katakan retina ya. Ya ini ya. Jadi ada yang server and client. Ya kalau servernya lebih mahal tentunya kliennya lebih kecil ya. Biasanya ini dipakai di mana ya? Ya ini ada hospital yang khusus menyediakan. Juga hospital yang di daerah ya yang itu terpencil ya. Daerah terpencil jauh ya. Termasuk astronot tadi daerah terpencil ya. Ya. Lalu hospitalnya juga khusus, jadi ada hospital yang memang khusus menyediakan layanan ini. Atau bisa juga untuk pendidikan medis, ya. Jadi bisa untuk diagnosa pasien, bisa juga untuk pendidikan. Tentunya ini diperlukan juga teknologi platformnya, ya. Kecuali jaringan juga peralatan yang ini medisnya, ya. Termasuk server untuk katakan untuk gambar-gambar medis ya atau untuk data medis ya. Ya. Dan ini juga untuk disaster management support. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung berhubungan dengan departemen medis yang memang sudah disediakan fasilitasnya. Ini bisa khusus ya, seperti yang tadi ya, itu untuk mata, teleophthalmology ya untuk mata. Dan kesehatan komunitas daerah terpencil. Jadi misalkan daerah terpencil itu banyak yang kena katarak ya, atau glaukoma atau diabetes retinopati. Ya menggunakan alat ini ya, khusus untuk ini nanti bisa komunikasi dengan gambarnya bisa dikirim ya, bisa komunikasi dengan hospital, dengan pakar yang lebih berpengalaman. Ya. Lalu apa langkahnya? Misalkan kalau katarak, apakah ini sudah waktunya dioperasi, lalu bagaimana ya? Mungkin nanti bisa diterjunkan langsung dokter-dokter yang untuk mengoperasi pada waktu-waktu tertentu ya. Jadi ini bisa membantu ya, meningkatkan kesehatan di daerah yang terpencil. Ini ada, sebenarnya telemedicine ini lulusan dari informatika juga punya peluang ya masuk ke situ. Ya. Kemudian ini contoh untuk yang ECG ya, bisa sinkronus ya. Kalau asinkronus kan gambarnya saja dikirim ya, gambar grafnya. Ya katakan grafnya di-scan lalu dikirim ya itu. Atau ini online ya. Kalau monitoring kan harus online. Misalkan pasien itu tidur ya. Nah, memang sudah ini ada alatnya dipasang, kemudian tiba-tiba ada serangan, ya itu kan langsung ini kan nggak bisa rekamannya yang sudah diperoleh
waktu diukur terus disimpan dikirim, nggak bisa store and forward ya. Kalau itu kan harus sinkronus ya. Begitu ada gejala katakan mulai ada serangan, itu sudah ada alarm ya di yang terhubung dengan telemedicine itu ada alarm sehingga ada efek, ada kedaruratan di situ ya. Jadi ini adalah sinkronus transmisi dari data ECG dan data grafik yang di-scan lalu dikirim lewat jalur katakan seperti email atau WA atau apa ya. Ini gambaran telemedicine bisa dari hospital besar ya ke hospital lalu ke ini yang lebih kecil hospital lalu ke klinik-klinik kecil bahkan ke rumah dokter atau ke rumah pasien ya. Jadi ini ya misalkan kalau seorang pasien ya kronis ya, kalau tinggal di hospital kan nggak bisa seterusnya di hospital. Misalkan diabetes atau tekanan darah atau jantung ya atau epilepsi. Ya ini kan pilihannya bisa lewat telemedicine ya. Jadi berarti dari pasien home ya. Jadi ini tentunya ada ya teknologi ICT ya dalam hal ini. Ada WAN ya, teknologi WAN untuk telemedicine atau ada yang terbatas ya terserah dari implementasinya. Ya, lalu ini gambaran lagi bagaimana pelayanan e-health atau telemedicine. Nah, ini juga untuk jarak yang lebih luas ya, wide area network lebih luas. Ya. Nah, lalu di area masing-masing ada LAN-nya tentunya, local area network. Ya. Jadi ini komunikasinya bisa juga antar negara, ya. Jadi lebih luas. Ya tentunya dalam hal ini lulusan teknik informatika tentunya sangat dibutuhkan juga untuk platformnya ini. Jadi telemedicine dapat merupakan komponen dari ini kan masuk sistem informasi tapi untuk biomedis ya. Ya. Mungkin di dalamnya itu juga terintegrasi dengan radio information system yaitu radiologi, yaitu mulai dari pasien masuk dicatat pendaftaran, kemudian dilakukan katakan X-ray, kemudian kena billing, lalu pembayaran billing, lalu outpatient, pasiennya sudah selesai dan keluar dari hospital. Jadi itu ada di RIS ya, Radiology Information System. Lalu Hospital Information System itu adalah Hospital Information System itu manajemen hospital. Semuanya masuk, pegawaian, data pegawai, dokter, data manajemen, keuangan dan sebagainya. Ya, ini seperti manajemen kantor, semuanya masuk. HIS. Lalu Picture Archiving and Communication System ini khusus untuk lokal area yang ini terutama untuk untuk memberikan akses pada dokter yang berwenang, yang punya hak akses data-data medical imaging dan melakukan proses katakan proses pre-processing image, post-processing image seperti enhancement, gambarnya kurang jelas, dokternya ingin lebih jelas lagi, klik aplikasi enhancement. Jadi itu sudah jadi satu ya, embedded semua. Sudah ada di namanya workstation yang fasilitasnya ada. Ingin melihat misalkan cancer, tumor, ukurannya berapa dan sebagainya itu ada semua. Ya, sudah ada. Jadi cukup paket, jadi cukup canggih karena di dalamnya ada ini medical imaging, data medical imaging, kemudian ada data
ada image processing-nya, aplikasi image processing-nya untuk dokter itu bisa melihat ini hasil medisnya dari berbagai sudut ya. Ya. Dari berbagai sudut bisa katakan ada rekonstruksi 3D dan sebagainya. Ya. Itu. Jadi ini lebih banyak isinya image processing sama ini sama ICT ya. Teknologi ICT termasuk DICOM tentunya. Ya, standar medical image dokumennya adalah DICOM. Ya. Ini bisa diintegrasikan jadi satu. Tapi tentunya ya untuk hospital yang tertentu ya. Kalau yang di Indonesia rasanya yang ada itu adalah Hospital Information System dan Radiologi Information System. Ya, kalau picture archiving ini butuh suatu teknologi yang lebih canggih tentunya. Ya. Ini Hospital Information System ya, ini macam-macam ya. Jadi pelayanan rumah sakit mulai dari pasien, pemeriksaan klinis, penggunaan lab, penggunaan ini sampai ke biaya-biaya, juga semuanya ya, informasi administrasi termasuk pegawai, pasien segala macam ya. Ini ya, ini segala macam ya, termasuk yang sifatnya medis sama termasuk sifatnya manajemen ya. Kalau picture archiving ini termasuk ya penyimpanan, pengarsipan, pengaksesan dan manipulasi dari data ya. Jadi ada image processing-nya dari citra digital dan untuk transmisi. Ya. Jadi karena PACS ini lebih kompleks prosesnya, tentunya butuh speed yang lebih tinggi ya. Ya. Karena pemrosesan data medis itu harus cepat, juga transmisi untuk dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jaringan lokalnya tentunya lebih tinggi ya speednya dibandingkan dengan jaringan global. PACS ini kan termasuk bisa terhubung dari peralatan juga ya, peralatan CT, peralatan radiografi, X-ray, peralatan macam-macam ya, mamogram, MR ya, ultrasound ya, lalu yang sifatnya nuklir medicine PET ya, endoskopi juga gambar dan lain-lainnya, ophthalmologis. Jadi ini canggih ya, bisa terhubung dengan peralatan itu. Jadi berarti ICT-nya cukup canggih. Iya, ini bisa diintegrasikan dengan HIS, Hospital Information System, atau Electronic Medical Record, ini khusus untuk medical record-nya, atau ini RIS, ya, Radiologi Information System. DICOM biasanya digunakan untuk medical imaging. Jadi PACS-nya ini yang sebenarnya paling mahal ya di dalam satu sistem. Nah, dari sisi teknologinya, dari sisi platformnya juga paling canggih. Iya, jadi ini tujuannya ya tentunya supaya cepat, supaya diagnosanya cepat dan canggih. Ya. Ada fasilitas untuk manipulasi image segala. Ini, jadi tentunya ada platform yang digunakan hardware maupun software ya, yang cukup banyak ya dan bervariasi tentunya, apalagi masing-masing alat medis itu kan punya standar masing-masing. Jadi bagaimana interface-nya, standarnya bagaimana, ya ini karena itu lebih kompleks ya. Ini contoh picture archiving yang tentunya makin lama makin maju. Jadi terhubung dengan output dari medical ya, imaging, peralatan medical imaging dalam format DICOM atau bisa juga non DICOM seperti ophthalmologis ya, seperti retina mata ya. Nah, ini non DICOM ya.
Iya, lalu masuk ke server, lalu masuk ke masing-masing workstation, lalu dokter itu bisa melihat apa saja dan memanipulasi image. Misalkan untuk operasi, ya, operasi perlu rekonstruksi 3D, itu ada semua fasilitasnya. Tinggal tinggal mengambil apa ya. Jadi aplikasi semuanya medical image 2D dan 3D, image processing-nya 2 dan 3D itu sudah tersedia, ya. Jadi supaya dokter bisa tahu ya ini apa dari beberapa gambar dan dari rekonstruksi tahu ya sebelum misalkan melakukan operasi atau mendiagnosa sesuatu. Ya. Lalu ini bisa dihubungkan melalui jaringan internet ya. Tentunya security-nya tentunya sangat diperhatikan supaya data medis kan data maksudnya data harus diprotek ya. Iya. Kemudian di ini di luar itu juga ada ini workstation juga yang untuk diagnosa ya. Ini misalkan satu hospital besar dengan hospital besar lainnya ya. Itu saling berkomunikasi begitu. Bisa melalui PACS system. Ya, ini datanya seperti yang standar DICOM. Datanya bisa ada data pasien dan sebagainya seperti standar data model dari data DICOM. Tentunya di sini banyak lulusan informatika yang sangat dibutuhkan. Ya, ini misalkan ini manipulasi dari apa yang mau dicek, misalkan di-enhance, dipertajam gambarnya pada jaringan yang mana, organ yang mana, ya, atau di zoom dan sebagainya, atau diputer, dibalik, atau dikonversi, ya, hitam jadi putih, putih jadi hitam. Jadi kadang-kadang lebih jelas, ya, kalau dikonversi gambarnya dilihat oleh dokter secara visual lebih jelas. Ya, lalu ini gabungan. Bagaimana kalau PACS itu digabung dengan RIS? RIS itu kan kecuali pengambilan data ini yang sifatnya data radiologi, juga ada data manajemen seperti accounting, decision support, inventory. Ya. Ini digabung, bisa juga digabung ya dalam satu sistem terintegrasi. Sedangkan PACS ini kan yang canggih-canggih tadi. Ya. Ya, jadi itu ya. Jadi PACS ini yang paling canggih dan itu sangat melibatkan banyak platformnya, ICT-nya, lalu juga integrasi dari platform peralatan yang berbeda dan juga ada pemrosesan gambarnya yang sangat canggih ya. 2D, 3D ya. Itu banyak melibatkan unsur dari medical image processing ya. Iya, itu digabungkan dengan data yang RIS yang ada unsur manajemen, kecuali radiologi juga ada unsur billing dan sebagainya. Dan data manajemen umum, yaitu Hospital Information System. Ya, sehingga bisa juga terintegrasi. Yaitu butuh biaya sangat besar dan berarti manajemen di hospitalnya itu sudah sangat maju ya. Kalau ada PACS-nya berarti integrasi semuanya itu sudah sangat maju. Ya itu gambaran dari ini. Barangkali ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan. Halo. Masih bisa mendengar saya? Halo. Masih Bu. Kalau tidak ada pertanyaan nanti diteruskan dengan asinkronus. Artinya bebas waktunya belajar. Yang berminat bisa mencoba rekap, nuliskan
atau mendeskripsikan apa yang ada di dalam video tersebut, ya. Ya. Lalu kalau memasukkan hasilnya, ya mungkin minggu depan ya, kalau ada yang berminat ya, saya berikan optional, jadi pengumpulan ini optional untuk ya katakan untuk latihan ya. Itu yang ditambahkan ke minggu depan saya berikan assignment-nya untuk dimasukkan ke situ. Jadi tugas optional ya, masuk tugas optional. Ya. Masih ada satu lagi nanti tugas optional yang asinkronus, apakah minggu depan atau 2 minggu lagi mengenai DNA ya. Ya. Dari presentasi dari dokter. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai sekian. Ini bisa dilanjutkan melihatnya, mulai mengerjakan atau terserah ya, waktunya bisa diatur sendiri. Ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan bisa saya end ya sampai di sini. Ya, saya end sampai di sini. Baik, nanti diteruskan dengan asinkronus. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Ya. Terima kasih banyak. Nah, ini ada challenge ya untuk mahasiswa informatika. Ya, salah satu penerapan dari teknologi ICT kan, informatik juga.